Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang ke-17 ini kita akan belajar mengenai wazan dari fi'il sulathi mazid biharfin wahid, ya. Langsung saja kita memasuki pelajarannya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa fi'il sulathi mujarrad, yaitu fi'il yang memiliki 3 huruf asal, memiliki wazan yang 6. Jadi ada 6 bab yang kita singkat menjadi baju Ali mana bisa turun sendiri. Nah, insya Allah semuanya ini sudah memahami, dan bagi yang belum paham ya silahkan diulang lagi videonya agar benar-benar paham. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai tasrif istilahi dari fi'il sulathi yang mazid. Artinya apa? Fi'il sulathi yang mendapat tambahan. Jadi mazid di sini artinya tambahan, ya. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf. Nah, khusus video kali ini kita akan fokus membahas mengenai fi'il sulathi yang mendapat tambahan 1 huruf. Maksudnya bagaimana? Langsung saja kepada wazannya. Kalau sebelumnya kita mengenal fa'ala, fa'ula atau fa'ila, ya. Di sini kita melihat ada tambahan huruf, ya, berupa tasydid di situ. Jadi fa'ala. Nah, ain yang kedua itulah yang dikatakan sebagai mazid atau sebagai tambahan. Dan kabar baiknya, semua fi'il sulathi mazid ini wazannya itu adalah kiasi, artinya baku. Jadi apapun bentuk asalnya, baik itu fa'ala, baik itu fa'ula maupun fa'ila, ketika dimasukkan ke wazan fi'il sulathi mazid, ini bunyinya tetap sama menjadi fa'ala. Contohnya di sini ya ada fariha, wazan fa'ila. Nah, ketika dimasukkan ke wazan fi'il sulathi mazid itu menjadi farraha. Lalu fi'il mudhari'nya menjadi yufa'ilu. Maka jadi dari farraha ini bisa menjadi yufarrihu. Nah, kemudian ya ada masdarnya. Nah, ini masdarnya ada masdar mim dan ada masdar ghairu mim. Ini sebetulnya ya kita anggap sama saja ya, biar mudah memahami bahwa masdar itu ya semuanya ini. Jadi taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Jadi kalau kita masukkan yang farroha ini berarti jadi farroha yufarrihu, tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrohan. Nah, ini wazan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada fa'ala. Nah, tambahannya ada di alif ya. Ini alif tambahan. Contohnya ada kata qatala. Nah, ini wazan fa'ala. Qatala ketika dimasukkan ke dalam wazan fi'il sulathi mazid menjadi qatala. Nah, demikian juga dengan fi'il mudhari'nya ya, menjadi yufa'ilu. Berarti jadi yuqatilu. Kemudian untuk masdarnya, nah di sini lebih sedikit, ada wazan mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Berarti kalau secara keseluruhan kita masukkan kata qatala yang di sini ke wazan yang kedua menjadi qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan. Itu wazan yang kedua. Kemudian wazan yang ketiga ada af'ala. Di situ tambahan hurufnya adalah hamzah di awal, ya. Contohnya dari kata salima wazan fa'ila dimasukkan ke wazan fi'il sulathi mazid menjadi aslama. Fi'il mudhari'nya menjadi yuf'ilu. Berarti jadi yuslimu. Demikian juga dengan masdarnya. Nah, di sini ada masdarnya lebih sedikit lagi menjadi if'alan dan muf'alan. Nah, maka kalau kita lihat secara keseluruhan kata salima di sini dimasukkan ke wazan yang ketiga menjadi aslama, yuslimu, islaman dan muslaman. Nah, kita sering mendengar kan ada kata Islam, ya, ternyata Islam itu adalah masdar dari aslama. Nah, jadi sebetulnya untuk fi'il sulathi mazid ini lebih mudah dihafal. Jadi cukup menghafalkan fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdarnya, ya. Nah, sementara untuk isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya ini ada aturan yang baku.
Nah, seperti apa aturannya? Kita bisa lihat ya. Yang pertama isim fa'il. Jadi untuk membentuk isim fa'il kita perhatikan dari fi'il mudhari'nya. Nah, ini. Jadi membuat isim fa'il dari fi'il mudhari' caranya adalah mengganti huruf mudhara'ah dengan huruf mim. Apa itu huruf mudhara'ah? Ya, huruf mudhara'ah itu adalah huruf yang berada di depan fi'il mudhari'. Jadi kalau kita lihat di sini ada ya. Nah, sebetulnya ada lagi yang lain. Kalau kita singkat hurufnya itu ada 4. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, jadi diganti huruf mudhara'ahnya ini dengan huruf mim menjadi mu, ya. Lalu kasrohkan huruf sebelum akhir. Maka jadinya mufa'ilun, mufa'ilun, dan muf'ilun. Maka kalau kita masukkan yang tadi ya, ada farroha, ada qatala, ada aslama, ya bentuk isim fa'ilnya menjadi mufarrihun, muqatilun, dan muslimun. Gampang ya insyaallah. Nah, kemudian untuk isim maf'ul, bagaimana caranya? Ternyata sama juga diambil dari fi'il mudhari'nya. Caranya adalah dengan mengganti huruf mudhara'ah dengan huruf mim, ya sama seperti tadi isim fa'il. Tetapi ya kalau isim fa'il itu dikasrohkan huruf sebelum akhir, sedangkan isim maf'ul adalah dengan memfathahkan huruf sebelum akhir. Nah, kita lihat kalau tadi mufa'ilun, nah di sini menjadi mufa'alun. Yang asalnya mufa'ilun, kalau isim maf'ulnya menjadi mufa'alun. Kalau isim fa'ilnya muf'ilun, isim maf'ulnya menjadi muf'alun. Maka kata-kata yang tadi dari farroha, qatala, dan aslama, isim maf'ulnya menjadi mufarrahun, muqatalun, dan muslamun. Nah, disinilah pentingnya kita memahami ya, mempelajari ilmu shorof. Karena ketika dibaca mufarrihun, tentu berbeda artinya dengan kita baca mufarrahun. Demikian juga muqatilun berbeda dengan muqatalun. Muslimun berbeda dengan muslamun. Jadi kalau muslimun ini adalah isim fa'il, artinya pelakunya, sementara muslamun itu adalah objeknya. Nah, kemudian kita masuki ke fi'il amar. Bagaimana cara membentuk fi'il amar? Jadi fi'il amar itu adalah dengan membuang huruf mudhara'ah, ya yang tadi di depan ya, ada ya kalau yang di sini ya. Lalu kemudian sukunkan huruf akhir. Ya, sukunkan huruf akhir. Ya, kecuali kalau wazannya af'ala, maka huruf mudhara'ahnya ini ya diganti dengan hamzah. Nah, contohnya di sini ya asalnya kan yufa'ilu, dihilangkan huruf mudhara'ahnya, tersisa fa'il. Ya. Lalu sukunkan huruf akhir. Jadi fa'il, yang kemudian yang kedua jadi fa'il, yang ketiga jadi af'il. Maka kata farraha, qatala, dan aslama ketika diubah menjadi fi'il amar menjadi farrih, qatil, dan aslim. Ya, mudah ya insyaallah. Nah, lalu bagaimana dengan fi'il nahi? Fi'il nahi ini lebih mudah lagi. Caranya adalah dengan menambahkan alif lam di depan. Nah, di sini ada kata la semuanya. Lalu ganti huruf mudhara'ah dengan ta. Nah, di sini kan asalnya ya semua nih. Nah, kalau untuk menjadi fi'il nahi diganti dengan huruf ta. Lalu sukunkan huruf akhirnya. Jadi la tufa'il, la tufa'il, dan la tuf'il. Nah, maka kalau kita perhatikan ya, yang kata farroha, qatala, dan aslama ya, kalau diubah menjadi fi'il nahi berarti menjadi la tufarrih, la tuqatil, la tuslim. Nah, begitu ya. Kemudian untuk isim zaman dan makan ya, ini sama dengan bentuk isim maf'ulnya. Jadi mufa'alun, mufa'alun, dan muf'alun ya, sama persis ya. Nah, lalu kita juga sudah belajar tentang fi'il madhi majhul yang artinya pasif. Bagaimana caranya?
tetap sama dengan yang sebelumnya. Aturannya adalah dengan cara mendomahkan huruf awal, ya. Asalnya ini kan fathah nih semuanya, maka didomahkan. Ya, jadi fu semua dan u di sini, lalu kasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi fu'ila dan fu'ila dan uf'ila. Ya. Jadi kalau kita majhulkan yang bentuk farroha ini berarti menjadi furriha. Kalau yang qatala ini kita majhulkan menjadi qutila. Dan yang aslama ini kita majhulkan menjadi uslima. Nah, yang terakhir fi'il mudhari majhul, yaitu dengan mendomahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Ya, kalau kita lihat di sini ya, fi'il mudhari'nya yufa'ilu, ya, maka untuk menjadikannya majhul tinggal mengubah saja huruf sebelum akhirnya menjadi fathah. Jadi yufa'alu. Yang tadinya yufa'ilu kalau dimajhulkan menjadi yufa'alu. Yang terakhir asalnya yuf'ilu menjadi yuf'alu. Nah, maka kalau kembali lagi contoh ini ya, dari farroha kan yufarrihu, berarti yang majhulnya itu adalah yufarrahu. Yang qatala fi'il mudhari'nya kan yuqatilu, maka majhulnya menjadi yuqatalu. Nah, jadi kalau teorinya insya Allah mudah ya, tinggal nanti melancarkan ya. Kalau bisa dihafal di luar kepala itu dengan cara berlatih. Jadi sebagai contoh ya, kita ambil satu saja nih. Dari fariha menjadi farroha, kita langsungkan semuanya menjadi farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun furriha yufarrahu. Nah, demikian sebagai tugasnya ya, silahkan ditonton ulang video ini berkali-kali sehingga benar-benar paham, lalu latihlah dengan mengucapkan ya. Mengucapkan setiap contoh di sini dengan lantang agar benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadar kita.